ketika ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kucukupkan nikmatku padamu, kata Allah, dan aku ridho Islam agamamu. Hadirin rahimakumullah, maka nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Setelah itu baru nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya iman dan juga ukhuwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Hadirin hadirat sidang jamaah rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan ini membawakan judul Menyetuk Pintu Surga. Saudaraku, ayat yang kita bacakan tadi pada surat yang ke-29, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan, kepadanya lah segala sesuatunya bergantung. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kehidupan ini tidak lepas dari ujian. Sejak kita lahir, kemudian sekolah, mau masuk sekolah ada ujiannya. Untuk kenaikan kelas ada ujiannya. Bahkan untuk lulus juga ada ujiannya. Setelah lulus cari pekerjaan ada tesnya. Intinya adalah kehidupan ini seyogianya dibarengi dengan ujian. Hadirin rahimakumullah, dalam pandangan agama kita, ujian itu adalah bahagian dari hidup manusia. Kalau manusia memberikan ujian, sangat beda dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memberikan ujian, soalnya dirahasiakan, apalagi jawabannya. Allah memberikan ujian sekaligus kunci jawabannya. Untuk apa? Agar kita semuanya lulus di akhirat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, menentukan lulusnya kita di dunia ini, nanti di akhirat surga atau neraka. Surga atau neraka. Ujian yang Allah berikan itu, sekali lagi, dituntunnya kita, diberinya kunci jawaban. Sayangnya banyak di antara manusia yang tidak lulus. Padahal Allah katakan dalam sebuah hadis Rasul, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga.
Dalam hadis yang lain, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tapi lihat, ujiannya luar biasa. Sudah diberitahu soalnya, diberitahu kunci jawabannya. Sekali lagi, masih banyak di antara kita yang tidak lulus. Buktinya apa? Banyak di antara kita kelak akan masuk ke dalam surga atau neraka. Ayah, ibu, kakak, adik, nenek, pokoknya kita semuanya akan menempati satu di antara dua, surga atau neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, surga dibentukkan buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih hatinya. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kita kalau ada sedikit pun ghil di dalam hatinya, ada maksiat di hatinya, maka dia harus dibersihkan dahulu di dalam neraka. Sebagaimana kita ketahui di dunia ini, untuk memisahkan, membedakan mana mas murni, mana mas loyang adalah dibakar dengan suhu yang sangat panas, sehingga terpisahlah kotorannya. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, surga diperuntukkan buat mereka yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Surga luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, 1 bulan penuh, alhamdulillah kita menjalani training, latihan, ujian demi ujian kita rasakan. Agar apa? Agar kita mendapatkan predikat takwa itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian selain surga ada neraka. Sayangnya kaum muslimin rahimakumullah, ketika berbicara neraka, seolah-olah itu bukan untuk kita, seolah-olah itu untuk orang. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa neraka jahanam itu diperuntukkan buat jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripadanya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah sejenak kita renungkan, apa yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka? Tiada lain adalah dosa dan maksiat kita. Dosa dan maksiat kita. Ketika dosa sudah melingkupi hati kita, sulit untuk bangkit. Alhamdulillah, 1 bulan penuh ini kita ditempa, dibersihkan dengan semua itu, sehingga hari ini kita kembali kepada fitrah. Fitratullah, fitratun nasa alaiha. Fitrah Allah itu ada pada diri kita, tinggal bagaimana kita menjaganya. Saudaraku rahimakumullah, ketika kita sudah kembali kepada fitrah, artinya kita sudah kembali seperti bayi yang baru lahir. Oleh karenanya, marilah kita renungkan kembali apa kunci surga itu. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid, la ilaha
illallah. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ucapan la ilaha illallah kita akan mudah masuk surga? Tunggu dulu. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan, tetapi keyakinan sekaligus amal yang dimintanya. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan pemanis bibir, hanya sekedar ucapan, tetapi iman itu ada pada hatimu dan dibuktikan dengan amal perbuatanmu. Saudaraku, lalu ketika kita mencoba untuk membuka surga itu, ternyata terkunci dari dalam. Ibaratnya kita seperti mau masuk rumah, kunci ada sama kita, tetapi kok tak bisa masuk? Ternyata terkunci dari dalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita ada 4 cara agar Allah membukakan pintu surganya. Yang pertama adalah afsus salam, tebarkan keselamatan. Seseorang tidak akan masuk surga sehingga ia beriman. Seseorang tidak akan dikatakan beriman sehingga ia bersaudara. Maukah kamu aku tunjukkan dengan ini kalian akan saling menyayangi? Kata Nabi kepada para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, afsus salam, tebarkan keselamatan. Islam itu rahmatan lil alamin, Bapak dan Ibu. Islam itu bukan teroris seperti yang dituduhkan kepada kita. Islam itu kasih sayang dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah. Afsus salam di antaranya diulangi dengan sebuah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, rahmat dan berkahnya senantiasa bersama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, untuk mengetuk pintu surga itu adalah dengan memberikan makan. Memberikan makan orang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berpuasa ya, tidak makan, tidak minum 1 bulan itu, kalau kita lihat hikmahnya itu bukan hanya sekedar memenuhi lapar dan haus, tetapi agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Mereka lapar dan haus bukan karena puasa, tetapi karena nggak ada yang mau dimakan. Hadirin rahimakumullah. Sering-seringlah kita memberi makan orang yang kelaparan. Jangan sampai kita tidur nyenyak ketika malam hari, sementara tetangga kita menangis karena kelaparan. Maka diharamkan bagi kita surga, karena tidak peduli dengan orang lain. Duribat alaikumuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Hina dimanapun kita berada, illa kecuali orang yang menjalin hubungannya kepada Allah, pertikah, dan juga hubungannya sesama manusia secara horizontal, siapapun dia. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, untuk mengetuk pintu surga itu adalah menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang. Alhamdulillah, silaturahim sebagai paket pasca kita Ramadan ini terus kita kembangkan. Anak-anak Bapak Ibu yang dari rantau pulang untuk bersilaturahim, terutama kepada kedua orang tua. Bagi yang tidak sempat pulang, setidaknya menelpon keluarganya. Dan Masya Allah, silaturahim, sila, hubungan, rahmi, kasih sayang, jangan sampai putus. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai Bapak Ibu
keluar kita dari masjid ini, masih ada dendam di hati kita kepada saudara kita, hilangkan semua. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, mohon ampunkan mereka. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah qiyamul lail. Mengetuk pintu surga itu adalah dengan mendirikan malam. Kita telah terlacik selama 1 bulan penuh untuk tarawih, ya, bahkan tahajud, ya, tilawah Al-Quran, berinfak dan bersedekah. Semua itu agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 hal bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, agar kita bisa dibukakan pintu surga buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah kisah, walaupun ini anekdot, tapi patut kita renungkan, yaitu kisah seorang tukang penyelam mutiara di dasar laut. Kisah ini sudah sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya kita coba mengambil pelajaran daripadanya. Seorang tukang selam yang telah mempersiapkan dirinya dengan perlengkapan yang cukup, mulai dari pakaian untuk menyelam, kacamata, termasuk yang tidak boleh lupa adalah tabung oksigen, kantong untuk mengumpulkan mutiara itu. Tujuannya jelas, sangat jelas, untuk mengambil mutiara di dasar laut. Hadirin rahimakumullah, kita lihat apa yang terjadi ketika seseorang itu berjemur, bismillah, lewat dari permukaan laut itu. Dia melihat, masya Allah, betapa indahnya lautan itu. Di dunia, di darat tidak pernah dilihatnya, tapi saat itu dia melihat, masya Allah, tumbuh karang yang melambai-lambai indahnya. Belum lagi ikan yang berwarna-warni berseliweran di depannya, sehingga dia pun asik dengan permainan itu. Tibalah saatnya peringatan, bunyi titit titit titit, pertanda tabung oksigen sudah mulai habis. Dia tersadar tujuannya bukan bermain-main dengan ikan, tetapi mengambil mutiara di dasar laut. Maka dengan sisa-sisa tabung oksigen yang ada, sisa-sisa tenaga yang ada, dia pun menyelam lebih dalam. Masya Allah, dilihatnya betapa banyak mutiara berkilauan. Dia pun berupaya mengambil sebanyak yang dia bisa. Sayang sekali, waktunya habis. Bunyi tanda panjang telah berbunyi. Kalau dia tahap di bawah mengambil mutiara itu, konsekuensinya dia akan mati. Maka dia pun bergegas naik ke atas. Bergegas naik ke atas sampai dia lupa mengikat kembali kantong yang sudah berisi beberapa mutiara itu. Akhirnya tersenggol oleh ikan dan tumpah berserakan sampai dia ke atas, ke permukaan. Sang bos yang membiayai seorang tukang penyelam ini telah menunggu dari tadi, harap-harap cemas. Apa yang terjadi? Ternyata yang disuruh untuk mengambil mutiara tidak membawa apa-apa. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyesali perbuatannya, tapi sayang sudah terlambat. Dimarahi oleh sang bos, ya, bukan hanya dimarahi, dipecat. Kemudian sang tukang selam mengatakan, bos, maafkan aku ya bos, aku hilang, aku lalai bos, izinkan aku kembali sekali lagi ya bos. Tidak bos, jangan pecat aku bos. Kalau engkau memecatku, bagaimana dengan anak istriku? Aku tidak peduli. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang mari kita ambil ibrah, pelajaran dari kisah ini. Tahukah kita Bapak Ibu,
Sang penyelam itu adalah kita manusia di muka bumi ini. Tabung oksigen itu adalah batas usia kita di muka bumi ini, pasti akan berakhir. Tanda bunyi titik itu adalah pertanda bahwa kita ini tidak selamanya muda, tidak selamanya kuat, tetapi lama-kelamaan kita akan menua, ditandai dengan mulai berubahnya kita, mulai keriputnya kulit kita, mulai bergugurannya gigi kita. Itu pertanda kita sudah diingatkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adapun ikan yang berseliweran, tumbuh karang yang melambai-lambai itu adalah hakikatnya dunia. Perumpamaannya dunia yang sangat indah, gemerlap. Biasanya kita manusia terlena dengan indahnya dunia, lupa akan tujuan. Adapun mutiara yang ingin diambil itu adalah pahala amal kita untuk kita persembahkan kepada Allah kelak ketika dicabut oleh Allah malaikat. Ketika malaikat menyuruh kita untuk dicabut nyawanya, pertanyaannya adalah ketika kita sudah sadar dengan usia yang sudah mulai tua seperti ini, penyakit sudah berdatangan, asam urat, darah tinggi, kolesterol, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Amal apa yang bisa kita lakukan? Walaupun kita ingin qiyamul lail berlama-lama, tetapi pinggang sakit. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, dapatlah kita beberapa amalan pahala, tapi sayang, ibaratnya lupa mengikatnya, seperti kantong yang berisi mutiara beberapa tadi terlepas karena tersenggol. Itu artinya amalan kita yang berupaya kita mengumpulkannya, pahala sholat kita, puasa kita, sedekah, tilawah kita dan sebagainya, ada unsur riya di dalamnya. Ada unsur riya. Riya itu adalah pamer, ingin dilihat oleh orang lain, dan inilah yang menghilangkan pahala puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seterusnya, ketika kembali kepada Allah, sama seperti sang penyelam tadi, naik ke atas tidak membawa bekal apa-apa. Padahal kita tahu, fatazawwadu fa inna khairuz taqwa. Berbekallah, kata Allah. Jangan sampai kita pulang ke akhirat tidak membawa bekal apa-apa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Bos itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita apa yang tidak kita minta. Jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa Allah kepada kita? Mata kita diberikan Allah, hati, telinga, panca, semuanya lengkap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang ini menyesali perbuatannya. Dia telah khilaf, tetapi sudah terlambat. Inilah yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Sajadah ayat 12. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah mengerikannya Bapak Ibu, orang yang kembali kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Tuhan, aku telah melihat, aku telah mendengar, aku telah yakin. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Sekali lagi aku ingin beramal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal, ingin kembali ke dunia, ingin berinfak, ingin bersedekah, tetapi kesempatan sudah habis. Pada ayat yang ke-20 masih dalam surat
sajadah itu dikatakan, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum wa zuqu 'azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Apa kata Allah kepada orang yang fasik, orang yang ingkar, orang yang tahu tetapi tidak mengamalkan ajaran agama? Tempat mereka di neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, ditendang oleh malaikat penjaga pintu neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka yang dahulunya engkau dustakan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, mari kita dengarkan surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, berbuat baiklah. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, menyusuinya selama 2 tahun. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin, hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita. Bagi yang punya orang tua, alangkah bahagianya bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi sayang, tidak semua kita masih memiliki orang tua. Walaupun kita ingin sekali mencium tangannya, tetapi apalah daya, orang tua kita sudah mendahului kita. Oleh karena itu, marilah sejenak kita renungkan. Kita besar seperti ini, kita bisa sekolah, bisa kuliah, itu adalah jasa orang tua kita. Tidak akan mungkin kita bisa membalas. Bapak Ibu, saudaraku, 9 bulan kita dikandungnya. Berat, setiap hari semakin bertambah berat. Kemanapun orang tua kita pergi, kita selalu dibawanya, nggak pernah ditinggalkan. Demikian juga setelah sudah 9 bulan kita pun lahir ke dunia, ibu kita bersimpah darah, bercucuran keringat, semua itu ditanggung demi kita, anaknya. Hadirin rahimakumullah, apa yang dirasakan oleh kedua orang tua kita. Seorang ayah pergi pagi, pulang petang untuk menafkahi kita. Seorang ibu dengan tulus ikhlas membesarkan anaknya. Walaupun anaknya terkadang rewel, Masya Allah ibu, ingat waktu kecil kita. Ketika ibu kita makan, kita berak, kita pipis, Masya Allah. Ketika ibu kita tertidur, kita bangun. Dan orang tua kita, ibu kita pun juga bangun demi anaknya. Oleh karena itu, apa yang pantas kita lakukan? Dalam satu riwayat dikatakan, ketika masuk bulan Ramadan, ruh-ruh yang sudah meninggal menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta izin untuk kembali ke kuburannya, untuk melihat kembali rumahnya, menemui anak-anaknya di dunia sampai hari raya tiba. Bapak Ibu, di antara ruh-ruh itu ada yang beruntung diizinkan oleh Allah, ada yang tidak. Orang yang beruntung kembali ke dunia, melihat kuburannya dan melihat anak-anaknya, berharap ada doa dari anak yang soleh, ada doa dari anak yang soleh. Bapak Ibu, mereka sesama mereka saling melihat. Ada yang wajahnya cerah karena didoakan oleh anaknya. Ada yang sedih karena tak ada anak yang mendoakannya. Wah, ada di antara mereka anaknya 10 tapi tak satu pun yang mendoakannya. Padahal seorang ibu bisa membesarkan anaknya walaupun 10 jumlahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inginkah kita Bapak Ibu, ruh-ruh orang yang kita cintai
tangan hampa. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Orang tua kita telah bersusah payah membesarkan kita. Semoga Allah menyayangi mereka. Inilah yang bisa khatib sampaikan sebagai renungan bagi kita untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita berjanji setelah ini kita akan mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapatkan selama 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.